Kata Rasulullah SAW, manusia yang paling lemah adalah manusia yang paling lemah dari berdoa kepada Allah SWT. Dan manusia yang paling bakhil adalah orang yang bakhil untuk mengucapkan salam kepada orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Mawaridul Dhama'an, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Jadi orang yang paling lemah, yang lemah dalam berdoa ini nggak butuh apa-apa. Kita bisa berdoa sambil duduk, kita bisa berdoa sambil berbaring, kita berdoa dalam keadaan apa saja bisa kita berdoa. Maka kalau kondisi yang bagaimanapun juga dia bisa berdoa, dia tidak gunakan untuk berdoa, dia adalah orang yang lemah. Kita berdoa bisa di saat sholat, kita bisa berdoa sesudah sholat, kita bisa berdoa ketika kita bangun di tengah malam, ketika kita safar dan yang lainnya. Tapi dia nggak gunakan doa itu, maka ini orang yang paling lemah. Begitu juga salam kita nggak boleh bakhil dengan salam. Kemudian yang ketujuh, bahwa orang yang berdoa mendapatkan jaminan kebaikan. Orang yang berdoa itu mendapatkan jaminan kebaikan dan juga pahala. Orang yang berdoa mendapatkan jaminan kebaikan dan juga pahala. Tentang dalilnya antum bisa lihat di buku Doa dan Wirid. Ada di buku Doa dan Wirid di halaman 37. Di buku Doa dan Wirid di halaman 37, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atahu Allah biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma yasrifa anhu minas su'i mithlaha." Qalu idzan nuqtir, qala Allahu akthar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga kemungkinan. Setiap orang yang berdoa, selama doanya itu tidak untuk memutuskan silaturahim dan selama doanya tidak untuk berbuat dosa, maka Allah akan berikan tiga. Yang pertama, akan dikabulkan dengan segera doanya tersebut. Yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Maka para sahabat berkata, kalau begitu kita memperbanyak doa. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih banyak memberikan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Al-Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis ini sahih. Jadi Nabi SAW menyebutkan, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atallahu biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma yaddakhira lahu fil akhirah wa imma yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Jadi setiap muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak ada perbuatan dosa dan tidak memutuskan silaturahim, maka Allah akan memberikan tiga. Yang pertama, Allah akan segerakan dikabulkan doa itu. Yang kedua, Allah akan simpan dia di akhirat sebagai pahala dia di akhirat. Yang ketiga, Allah akan hindarkan dia dari kejelekan atau keburukan yang semisalnya. Jadi Allah akan hindarkan. Jadi ada orang yang berdoa dan doa ini ibadah, meskipun tidak dikabulkan tetap dapat ganjaran. Doa ibadah, meskipun belum dikabulkan oleh Allah tetap dapat ganjaran, selama dia kerjakan ikhlas karena Allah dan ittiba, dan dia berdoa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada orang berdoa, ada yang doanya itu disegerakan, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Dia minta dikabulkan, dia minta dikabulkan. Dan kalau kita lihat
dari doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, yang terbanyak itu yang dikabulkan. Sedikit yang tidak dikabulkan, yang terbanyak yang dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya ketika kita tidak dikabulkan, ya kita sabar. Tapi doa nggak boleh putus asa. Jadi imma dikabulkan, yang kedua Allah simpan di akhirat sebagai ganjaran. Atau yang ketiga, Allah hindarkan kita dari keburukan. Jadi orang terkena penyakit, dia berdoa supaya penyakit itu disembuhkan, tapi belum disembuhkan. Pada hakikatnya Allah akan hindarkan dia dari penyakit yang lebih parah lagi daripada itu. Tapi doanya tetap dia berdoa kepada Allah. Jadi meskipun penyakit itu belum sembuh, tapi Allah hindarkan dari penyakit yang lebih berbahaya daripada itu. Allah hindarkan. Dan ini riwayat ini sahih. Jadi di antara keutamaan doa itu orang yang berdoa mendapatkan jaminan kebaikan, nggak akan rugi kita berdoa kepada Allah, nggak akan rugi, mendapatkan pahala. Semakin terus kita berdoa siang dan malam, semakin pahalanya banyak buat kita. Ada orang-orang yang berdoa sampai menjelang akhir hayat pun dia berdoa untuk minta anak, artinya minta keturunan, nggak dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi apakah doanya sia-sia? Tidak. Doa-doa yang dia panjatkan sepanjang umur dia tetap jadi celengan dia di akhirat nanti. Bisa jadi dari doa itu Allah akan simpan yang dengan itu diangkat derajatnya nanti di surga oleh Allah SWT. Atau dengan doa dia dihindarkan dia dari api neraka. Atau dengan doanya dia Allah hapuskan dosa-dosanya. Dan yang lainnya lagi masih banyak. Makanya Allah akan simpan dia di akhirat. Jadi nggak merugi orang yang berdoa. Kemudian yang kedelapan bahwa doa itu bermanfaat, cepat atau lambat. Maka Nabi SAW bersabda, inna doa yanfa mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid doa. Untuk melihat hadisnya di buku doa wirid di halaman 36. Di halaman 36 Rasulullah SAW bersabda, inna doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid doa. Sesungguhnya doa bermanfaat dari apa-apa yang menimpa, wa mimma lam yanzil, dari apa yang belum menimpa. Maka karena itu wahai hamba Allah, hendaknya kalian berdoa kepada Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar, dan hadis ini hasan. Jadi doa ini bermanfaat kepada musibah atau petaka yang sudah menimpa, atau penyakit yang sudah menimpa, atau yang belum menimpa. Makanya kita terus berdoa kepada Allah agar Allah hindarkan dari berbagai macam malapetaka. Kemudian yang kesembilan, bahwa doa sebagai sebab menolak bahaya. Jadi doa sababun lidaf'il bala qabla nuzuli. Doa itu sebagai sebab untuk menolak bala sebelum terjadi. Jadi kita berlindung kepada Allah dari malapetaka, dari mara bahaya, dari berbagai penyakit yang berbahaya. Kita berdoa. Makanya Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadar illa doa. Dan berarti yang lain, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat menolak qadar atau qada itu kecuali doa. Makanya kata Imam Asy-Syaukani, yang di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, di sini hasan. La yaruddul qadar illa doa. Atau dalam lafaz lain, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatuz Dzakirin, kata beliau, fihi dalilun ala annahu subhanahu wa ta'ala yadfa'u bid-du'a ma qad qadahu 'alal 'abdi. Wa qad waradat bihadza ahadits katsira. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatuz Dzakirin, dan ini sebagai dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menolak dengan doa apa yang Allah sudah tetapkan buat hambanya. Dan ini telah datang hadis-hadis yang banyak sekali. Jadi ada yang Allah sudah tetapkan, cuma dengan doa itu Allah juga tetapkan akan dihilangkan.
Jadi ada orang yang tadinya dia susah, sulit, hidupnya sulit, tapi dengan dia berdoa, maka Allah berikan kepada dia kecukupan. Ada orang yang sakit dan terus sakit, dia minta kepada Allah agar dirikan penyakitnya, disembuhkan, maka Allah sembuhkan. Doanya dia termasuk bagian daripada apa yang Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfuz. Perhatikan itu, bahwa doanya dia kepada Allah termasuk dari apa yang Allah sudah tetapkan. Ada orang yang sembuh dengan dia tidak berdoa, tapi ada orang yang sembuh dengan dia berdoa kepada Allah SWT. Ini ketetapan dari Allah. Doa masuk bagian dari ketetapan Allah SWT. Tapi jelas antara orang yang berdoa dengan tidak berdoa, yang lebih baik yang mana? Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas yang lebih baik yang berdoa kepada Allah. Ada orang yang punya penyakit yang sama, mendapatkan obat yang sama, kesembuhannya beda. Penyakitnya sama, obatnya sama, tapi kesembuhan beda. Makanya dalam masalah seperti ini kita terus berdoa kepada Allah SWT. Ada yang orang dikasih obat itu sembuh tanpa dia berdoa. Tapi ada orang yang dikasih obat yang sama, penyakit yang sama, enggak sembuh. Meskipun dia sudah berdoa, tapi terus dia enggak boleh berhenti untuk berdoa kepada Allah SWT. Ini ketetapan Allah SWT. Yang Allah inginkan kepada hambanya itu yang terbaik. Enggak boleh kita suudzon, harus husnudzon. Harus husnudzon kepada Allah. Kita ingin menolak bahaya, tapi bahaya itu datang juga kepada kita. Tetap kita berdoa kepada Allah. Enggak boleh suudzon. Apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu di balik itu ada orang yang dia berdoa. Ya, ini contoh aja dari sekian banyak contoh. Sakit tadi saya contohkan. Dia berdoa kepada Allah, belum sembuh. Tapi ada yang dia tidak berdoa sembuh, atau dia berdoa hanya sekali dua kali sembuh. Tapi di balik ini ada hikmah yang sangat besar. Dengan diberikan penyakit yang parah oleh Allah SWT, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Dengan diberikan penyakit dan dia sudah berdoa kepada Allah, Allah berikan pahala dia nanti di akhirat. Yang ketiga, Allah akan angkat derajatnya. Dan yang lainnya, atau juga dengan penyakit itu Allah akan mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat yang lebih besar daripada itu. Kalau diberikan dia kesehatan, mungkin tambah maksiatnya. Tapi dikasih penyakit, dia tambah dekat dengan Allah, tambah ibadah kepada Allah, dia tambah ngaji dan segala macam. Dikasih sehat, tambah maksiat dia. Di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Maka banyak sekali, banyak hikmah yang bisa kita gali dari apa yang Allah sudah tetapkan buat kita. Tapi kita ingat bahwa apa yang Allah tetapkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah tetapkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, itu 9 atau 10 tentang keutamaan doa ini, yaitu doa termasuk dari sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sifat dari hamba-hamba Allah yang beriman. Bahwa doa termasuk sifat dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, sifat dari hamba-hamba Allah yang beriman. Untuk melihat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah cinta kepada mereka. Allah cinta kepada mereka. Mereka pun beribadah kepada Allah, mereka berdakwah kepada Allah. Tapi mereka nggak pernah tinggalkan ibadah, nggak pernah tinggalkan berdoa maksud saya. Doa terus. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90 Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah menyebutkan sesungguhnya mereka itu bersegera dalam perbuatan kebajikan dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, mereka para anbiya wa rasul itu nggak pernah berhenti berdoa, terus menerus mereka berdoa. Ya, ada doa mereka yang dikabulkan oleh Allah, ada doa mereka juga yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi ada doa mereka yang dikabulkan. Secara umum doanya para nabi mustajab, tapi ada juga yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita tetap berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang saleh juga demikian. Berdoa dan berdoa kepada Allah. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Ini seperti doanya Nabi Nuh, jangan kau tinggalkan di muka bumi seorang kafir juga. Tapi tetap ada aja orang kafir. Sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Karena ketentuan Allah demikian. Dengan adanya orang kafir ada jihad. Dengan adanya orang kafir ada dakwah dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi yang lain tentang masalah ini. Kemudian kita masuk selanjutnya. Yang keempat. Yang keempat tentang syurutud doa. Tentang syarat doa. Artinya syarat kita ingin doa kita diterima oleh Allah SWT. Setiap orang ketika dia berdoa, doanya ingin dikabulkan. Yang dia inginkan, doa itu dikabulkan, diterima oleh Allah. Makanya kita harus ketahui tentang syaratnya. Seperti kita ibadah kepada Allah, ada ibadah yang diterima oleh Allah, ada yang tidak. Saya ambil contoh, ada orang yang sholat, ketika sholatnya tidak terpenuhi ketentuannya, dia tidak tumanina, dia tidak khusyuk, maka nggak diterima sholatnya oleh Allah SWT. Bahkan Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun nggak diterima sholatnya oleh Allah. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Jadi innar rajula la yusalli 60 sana wa lam tuqbal minha salatun. Tuqbal minha salatun. Ada orang yang sholat selama 60 tahun nggak diterima satu sholat pun juga. Kenapa? Dia nggak tumanina dalam sholatnya, nggak khusyuk dalam sholatnya, terburu-buru sholatnya. Begitu juga sedekah. Ketika orang sedekah, apa semua sedekah itu pasti diterima? Belum tentu. Ada orang yang sedekahnya riya dia. Ada yang sedekahnya dia ingin dipuji oleh orang. Ada yang dia sedekah menyakiti hati orang. Ada yang dia sedekah mengungkit-ungkit sedekahnya, nggak diterima oleh Allah semuanya. Begitu juga doa. Perhatikan, ya. Kalau sholat ada yang tidak diterima, sedekah juga ada yang tidak diterima. Begitu juga doa, ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima oleh Allah. Makanya kita harus tahu syaratnya supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu harus ikhlas. Yang pertama dia harus ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima. Seluruh ibadah ya syaratnya ikhlas. Maka dia harus ikhlas. Itu yang pertama. Ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Allah SWT berfirman di dalam surah Ghafir ayat 14, "Fad'ullaha mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun." Hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Jadi berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Jadi fad'ullaha mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Itu yang pertama, ikhlas. Dan juga di dalam keikhlasan ini kita juga meyakini bahwa kita harus berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Perhatikan, dalam keikhlasan doa kita berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, nggak akan diterima doanya. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah dalam surah Jin ayat 18. Masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Al-masajid diartikan dua oleh para mufassirin. Yang pertama diartikan yaitu masjid, tempat ibadah. Enggak boleh ada orang yang berdoa kepada selain Allah, memohon atau meminta kepada selain Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan. Nanti kita akan bahas tentang hubungan antara doa dan akidah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua maknanya masjid itu a'dha'us sujud, anggota sujud. Jadi anggota sujud itu milik Allah, makanya nggak boleh orang ruku
apalagi sujud tidak boleh kepada selain Allah. Ruku, menundukkan, membungkukkan badan nggak boleh kepada selain Allah, tidak boleh. Jadi ruku dan sujud ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW tidak mau ada sahabat yang membungkuk kepada beliau, tidak mau. Apalagi sujud. Makanya ketika ada seorang yang sujud kepada Nabi karena kejahilan, karena kebodohan, dan sujud kepada selain Allah kufur, maka Nabi SAW menegur. Kata Rasulullah, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada seorang, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh. Jadi menunjukkan bahwa nggak boleh orang menundukkan tubuh ini dan juga membungkuk dan juga apalagi sujud, nggak boleh. Sungkam juga nggak boleh. Ruku dan sujud milik Allah. Maka dalam Islam nggak boleh orang nunduk-nunduk, nggak boleh seperti ini. Ya gini, ini nggak boleh dalam Islam. Jalan begini, ya, tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Jadi masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya kalau lewat numpang-numpang begini, ya tundukkan badan, tidak boleh dalam Islam. Ini kebiasaan dari orang-orang jahiliyah, kebiasaan dari orang jahiliyah. Kemudian juga athar dari penjajah, karena penjajah menyuruh orang seperti itu. Nah kita masih seperti itu, dengan menundukkan, membungkukkan badan. Dalam Islam tidak boleh dalam Islam. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ketika seorang bertemu dengan seorang, ayan hani, la, kata Rasulullah, apakah boleh menundukkan, membungkukkan badan? La, kata Rasulullah, tidak boleh. Membungkukkan badan ini tidak boleh kepada orang. Dan di kita biasa membungkukkan badan itu, tidak boleh. Dan senang orang kalau orang tunduk. Maka diingatkan ketika dia tunduk badannya kepada kita, nggak boleh seperti itu. Diingatkan, nggak boleh. Jadi kita nggak ada keutamaan apa-apa. Jadi kalau mau dia bungkukkan badan kepada Allah dengan ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi ini harus diingatkan. Ketika ada orang membungkuk pada kita, kita ingatkan. Hatta dia anak buah kita, ingatkan. Nggak boleh seperti ini. Biasa aja. Kalau mau musafaha, salaman. Tapi membungkukkan nggak dibenarkan menurut syariat. Kemudian yang kedua dari syurutud doa, yang kedua yaitu al-mutaba'ah, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mutaba'ah artinya ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita berdoa ini harus ittiba' kepada beliau, karena yang perlu kita ingat bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah, yang paling banyak berdoa kepada Allah. Rasulullah adalah orang yang paling tahu tentang Allah, yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, dan beliau adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah SWT. Maka kita ikut bagaimana Rasulullah. Nggak boleh kita mempunyai cara-cara atau kaifiat atau bacaan-bacaan yang kita buat-buat. Kita wajib ittiba. Yang Rasulullah lakukan kita lakukan, yang tidak jangan kita lakukan. Banyak orang melakukan doa-doa yang Nabi nggak contohkan. Bagaimana akan dikabulkan doa itu? Karena nggak ada contoh. Soalnya Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak contohnya, tertolak. Maka harus contoh. Saya ambil contoh dari sekian banyak contoh, ya. Contoh ini seperti orang yang berdoa di kuburan. Dianggap kalau berdoa di tempat itu, dia nggak berdoa kepada penghuni kubur, tapi berdoa di kuburannya orang soleh. Dia berdoa kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang soleh. Dia menganggap kalau doa di situ pasti dikabulkan doanya. Atau di sisi kuburan orang tua, ini bid'ah. Kalau dia minta kepada penghuni kubur, syirkun akbar.
Kalau dia berdoa dan minta kepada penghuni kubur, ini jatuhnya kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar. Makanya tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Yang mengatakan demikian adalah Allah SWT dalam Al-Quran. Tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Dan tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat melainkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa-doa mereka. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan kumpulkan mereka dan mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan, dan akhirnya menjadi musuh. Jadi orang yang berdoa, seperti ada orang yang berdoa kepada orang soleh, atau dia datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, dia minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolonglah saya, mudahkan urusan saya." Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nggak boleh berdoa kepada makhluk, berdoa hanya kepada Allah saja. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepadaku saja, aku akan kabulkan doa kalian. Makanya ini di antara doa yang bid'ah. Contoh lagi doa yang bid'ah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sesudah selesai sholat yang wajib, rame-rame berdoa, berzikir dengan keras, berdoa. Yang berdoa juga hatinya lalai karena rutinitas dia baca, yang ngaminkan juga sama. Gimana akan dikabulkan? Sedangkan masing-masing kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Itu diantara contoh, sekian banyak contoh doa-doa yang tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita wajib ittiba kepada beliau. Dan dalilnya banyak dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya kalau seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kemudian yang ketiga, ats-thiqah billah wal yaqin bil ijabah. Yang ketiga, yaitu harus kita percaya kepada Allah dan yakin Allah akan kabulkan doa kita. Kita harus percaya kepada Allah dan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ini penting. Kita harus percaya kepada Allah SWT bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Makanya kita harus percaya kepada Allah SWT. Ketika kita berdoa, kita percaya Allah akan mengabulkan doa kita. Dan Allah, kita percaya bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita yakin bahwa Allah akan memberikan permintaan kita. Kita yakin. Harus yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Kalau belum dikabulkan, terus kita berdoa terus kepada Allah SWT. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, doa ini harus mempunyai keyakinan, wa antum muqinun bil ijabah. Sebab Allah nggak akan terima doa itu dari orang yang lalai hatinya dan dia tidak yakin, nggak percaya kepada Allah. Kita harus percaya apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Bagi Allah itu nggak ada yang besar, semuanya kecil bagi Allah. Permintaan kita apa saja itu kecil bagi Allah. Fa innahu la yata'adhamu syai'un 'ala Allah. Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah.